Oke, dari kita mau ngebahas drama lagi ya. Kali ini dramanya campur-campur. Ada cosplayer, VTuber, sama Komifuro. Jadi di Facebook ada cosplayer nih yang ngeluh soal si H. Jadi si H ini mau datang ke Komifuro, bikin meet and greet, dan bagi-bagi duit dan lain-lain lah. Intinya si cewek ini nih pernah jadi korban chat MSM-nya dia gitu loh. Habis itu belakangan juga didoxing juga dari tempat tinggal dia, nama dia, sampai kuliah di mana juga dibuka sama si H ini. Terus ya udahlah, dia mempertanyakan katanya kenapa orang masih belum ada yang cancel dia nih dan dia masih bisa berkeliaran. Terus orang-orang jadi pada komennya tuh langsung ya kayak bilang ke Komifuro supaya nih orang nih ditolak kalau datang. Terus mereka juga mempertanyakan bukannya dia katanya banyak kasus doxing ya. Kenapa masih bisa berkeliaran begitu aja? Ya di sisi lain juga ada yang komen-komen gitu dia katanya. Ya dia kan begitu karena dia stres. Habis itu dia bilang katanya dia begitu sejak diciduk polisi. Dia juga bilang sejak di report mama Facebook Pro. Ya pokoknya gitu-gitulah komen-komennya. Ya sebenarnya sih si H ini udah berapa kali ya dalam tahun ini tuh ngedoxing orang. Dari cosplayer, VTuber, terakhir mau Reddit. Ya gue sih udah speechless sih jujur aja. Tapi ada 3 poin yang menurut gue perlu gue lurusin nih ya. Yang ke satu nih yang soal Komifuro suruh nolak. Ini ya nggak bisa karena statusnya dia tuh bukan gestar, dia pengunjung. Jadi Komifuro ya nggak bisa apa-apa kecuali kalau gestar gitu ditolak akhirnya batal jadi gestar. Kalau dia pengunjung ya nggak bisa diapa-apain. Ntar digoreng lagi katanya Komifuro nolak pengunjung gitu. Kayak kemarin-main kan dia pengen buka booth tuh si H ini. Iya cuman sama si Komifuro ditolak. Ya mulai dah circle-nya tuh ngegoreng-ngegoreng. Terus kedua kalau yang soal cancel culture, ya sebenarnya ini sih susah ya. Susahnya kenapa? Karena selama orang Indonesia masih bisa diiming-imingin sama duit, iya susah cancel culture-nya kejadian. Yang kayak lu lihat sekarang nih. Iya dia ini ya kalau kita lihat kan itu istilahnya ketemu sama dia, habis itu ngobrol atau apa dapat duit. Terus belum lagi besar-besarnya dia juga dibayar pakai duit. Ya selama ada yang begini-begini, pasti orang gampang kegiring opininya. Ditambah lagi, ya kalau kita bilang circle-circle-nya dia juga ikut bermain gitu loh di komenan-komenan. Ya bakalan susah lah. Kayak lu lihat aja sekarang komenan-komenannya tuh udah dia bilang ketujuh, ya dia stres. Walaupun banyak orang yang tahu kan stresnya settingan. Terus ditangkap polisi, polisi juga settingan. Habis itu di report mama Facebook, itu kan juga settingan gitu. Ya sebenarnya kasus gampangnya juga banyak, bukan di influencer-influencer ya yang kita bilang mit lah. Ada yang influencer gede kan juga pakai cara-cara begitu gitu loh. Ya misalnya bisa ada kasus gitu bilang katanya. Oh dia bikin campaign katanya suruh post komenan gini-gini atau buat nyemangatin gitu. Akhirnya orang pada nge-spamin tuh komenan-komenan. Jadi yang biasa ngehujat dia akhirnya ketutupan ya sama spam-spam begini. Ya udah akhirnya orang lupa biasa kayak begitu. Nah, ini yang ketiga soal doxing. Ini justru yang mau gue fokusin ya. Ya ini gak bakalan bisa beres selama ya korban-korbannya gak mau bertindak gitu loh. Apalagi kan dalam tahun ini tuh udah banyak banget anjir kejadian tuh dia ngelakuin hal-hal kayak gini. Ya kalau gak ada yang ngelapor ke pihak berwajib gitu, ya minimal gini lah. Ntar urusannya diproses apa gak diproses, yang penting tuh lu bikin BAP dulu gitu loh. Jadi intinya orang juga tahu gitu loh korban-korbannya ini yang kalau di doxing itu ya nggak main-main gitu loh. Kalau enggak iya bakalan terus begitu dianya santai-santai aja. Dan yang gua sebenarnya gua takutin ya lu tau gak apa? Ntar orang-orang tuh pada niru tau gak lu? Ya orang kan ngelihat si H aja gitu katanya ngedoxing fine-fine aja. Ya gua ngedoxing juga nggak apa-apa gitu loh. Karena mereka ngelihat gitu, korbannya gitu yang habis didoxing ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya misalnya kalau si H ini kejadian nih, udah minimal gitu BAP-nya deh, lu foto gitu. Orang akhirnya jadi tahu, oh iya lo korban doxing itu serius gitu loh. Apalagi sampai diproses gitu. Orang juga pasti takut ngelakuin doxing-doxing kayak begitu lagi gitu loh. Ya kalau nggak ada tindakan, lama-lama orang nganggap doxing itu sesuatu hal yang biasa. Terus ada lagi nih, ada yang PM gue, bang itu bener gak sih bang katanya si H itu ngaku katanya kalau foto-foto dia diposting ke grup Reddit Jomong. Iya gue nggak tahu sih, tapi kalau menurut gue sih kayak settingan.
Ya pertama ID yang postingnya itu tuh umurnya baru 4 sampai 5 hari. Dan setahu gua kalau di Reddit itu grup yang pusatnya jomok-jomok begitu tuh HI sama TS itu sih setahu gue ya, lu kalau umurnya account-nya baru-baru tuh kayaknya nggak bisa posting di sono deh. Dan apalagi lu posting yang berbau pemboy-pemboy gitu loh, yang agak hitam, itu udah pasti gak lama lu di-delete, di blok juga. Ya makanya gua nggak tahu lah gimana ceritanya dia bisa nemu. Duh, itu kan juga grup-grup turunannya ya. Grup-grup turunan jomok juga, iya lu mesti posting ya item-item anjir, mereka juga nggak ngurusin anjing ya pemboy-pemboy. Makanya gua nggak tahu dah itu ceritanya gimana dia begitu-begitu. Gua no komen dah, lu ambil aja kesimpulan sendiri. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like sama subscribe. Thank you.